Halo semuanya, apa kabar? Sip. Boleh. Wes, ayo. Halo semuanya, di hari ini Halo, kita halo. membahas diskusi tentang topik menarik, yaitu pengembangan kecerdasan buatan atau disebut dengan AI akan membantu kehidupan pada manusia. Saya sebagai moderator akan memandu diskusi menggunakan metode thinking head. Sebelum dimulainya berdiskusi, saya ingatkan lagi peran masing-masing. Rafael sebagai Whitehead, yaitu fakta dan data. Halo teman-teman, perkenalkan saya Halo. Rafael Suci Agustino. Di sini saya akan berperan sebagai Whitehead. Berikutnya, Redhead, emosi dan intuisi yang diperankan oleh Randy. Halo, kenalkan saya Randy Gunawan. Ini peran saya sebagai Redhead. Berikutnya, Blackhead, kritik dan resiko yang diperankan oleh Angga. Halo semuanya, saya Angga Ciputra. Di sini saya berperan menjadi topi hitam. Halo. Berikutnya, Yellowhead, yaitu optimisme dan manfaat yang diperankan oleh Alvin. Halo semua, saya Alvin ya di sini saya akan memerankan Yellowhead. Yang terakhir, Greenhead, kreativitas dan ide baru yang akan diperankan oleh Dias. Halo semua, saya berperan sebagai Greenhead. Oke, setelah perkenalan, mari kita mulai dengan Whitehead. Dipersilakan untuk berdiskusi dengan topik pengembangan kecerdasan buatan atau disebut dengan AI akan membantu kehidupan manusia. Untuk anggota 2, berikan data yang relevan dan dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan fakta dan data. Sini saya akan membahas beberapa data terkait perkembangan AI yang sangat-sangat pesat di tahun terakhir ini. Menurut laporan dari PwC, AI diprediksi akan memberikan kontribusi yang sangat besar, diperkirakan 15,7 triliun dolar Amerika Serikat terhadap ekonomi digital pada tahun 2030 mendatang. Oke, selain itu di sektor-sektor seperti kesehatan, AI sudah digunakan untuk membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit dengan lebih akurat, lebih cepat, lebih efisien, dan lain sebagainya. Tidak kalah di industri transportasi, perusahaan-perusahaan yang sangat-sangat canggih seperti perusahaan Tesla dan juga lainnya sudah banyaklah mengembangkan mobil-mobil otonom yang bisa mengurangi kecelakaan lalu lintas yang akhir-akhir ini juga banyak korban-korbannya. Cukup menarik sekali penjelasannya. Apakah ada tambahan data lain lagi penjelasan tentang AI ini? Kalau dibilang tambahan data lain ya, banyak sekali manfaat-manfaat AI, data-data AI yang sangat membantu kehidupan sehari-hari kita. Ya, salah satunya di bidang pendidikan ya. AI digunakan untuk menciptakan sistem pembelajaran yang dipersonalisasi sehingga siswa bisa belajar sesuai kebutuhan mereka.
sehingga siswa bisa belajar dengan lebih lebih digital, mengikuti zaman, sehingga siswa juga dapat tidak mudah bosan dan menerima suka dengan digitalisasi ini. Namun meskipun banyak sekali manfaat, kita juga perlu memahami dampak sosial dari perkembangan AI ini. Baiklah, terima kasih untuk anggota 2 atas penjelasannya. Dan sekarang, mari kita dengar pendapat dari Redet, bagaimana perasaan dan intuisi kalian tentang perkembangan AI. Dipersilakan untuk anggota 3. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang perkembangan AI ya, yang menurut saya memberikan harapan sekaligus juga kekhawatiran. Nah, di satu sisi, perkembangan teknologi AI ini memberikan dampak positif yang sangat signifikan. Menurut saya, AI itu telah membantu kita menyederhanakan banyak aspek dalam kehidupan, mulai dari pekerjaan sehari-hari hingga pemecahan masalah yang kompleks. Nah, kehadiran AI ini memungkinkan kita untuk menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan juga efisien, sehingga kita dapat fokus pada hal-hal lain yang juga lebih penting. Nah, tetapi di sisi yang lain, tidak bisa disangkal juga bahwa ada kekhawatiran besar terkait dampaknya AI ini terhadap manusia, terutama dalam hal pekerjaan. Saya merasa ada resiko bahwa kecerdasan buatan ini akan menggantikan banyak pekerjaan yang ada saat ini, yang dilakukan oleh manusia ya. Nah, hal ini juga dapat menimbulkan tantangan baru ya, seperti pengangguran dan juga kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dunia kerja. Mungkin seperti itu. Bisakah Anda memberi kayak contoh atas kekhawatiranmu? Baik, untuk contoh mungkin kita ambil dari sektor industri mungkin, karena kan seperti yang kita lihat zaman sekarang, pada sektor industri manusia sudah banyak yang digantikan oleh mesin-mesin ya, sehingga ini bagi saya akan menimbulkan pertanyaan terhadap rekan-rekan semua. Bagaimana sih perasaan kalian terhadap mungkin para pekerja yang banyak dipecat karena digantikan oleh teknologi? Gitu. Terima kasih. Saya setuju sekali sih tentang pendapat Mas Randy tadi. Tetapi banyak sekali orang yang merasa terancam dengan perkembangan teknologi ini. Oke, terima kasih untuk anggota ketiga atas penjelasannya. Dan sekarang dilanjutkan ke Blackhead untuk membahas resiko apa saja yang akan muncul. Untuk anggota 4 dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas beberapa resiko dari perkembangan AI. Yang pertama, ada juga risiko penyalahgunaan. Misalnya, AI juga bisa digunakan untuk pengawasan massal yang melanggar privasi. Yang kedua, ada juga risiko bias algoritma. Jika data yang digunakan untuk melatih AI bias, hasilnya bisa
Dan ada juga contohnya, ada beberapa sistem AI yang digunakan untuk proses perekrutan karyawan. Tetapi ada juga sistem ini cenderung memihak kepada pria dibandingkan wanita karena datanya yang sangat bias. Wah, kayaknya itu masalah serius sih. Kita harus memastikan AI digunakan dengan etika yang benar. Sebentar. Boleh tanya nggak? Oke, dipersilakan. Eh, saya mau tanya nih, untuk contohnya sendiri tuh bagaimana ya? Contoh dari apa yang sudah Blackhead sebutkan tadi, sudah Blackhead jelaskan juga. Itu gimana? Udah itu aja. Gimana, Mas? Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Contoh Mas, contoh dari bagaimana itu bisa terjadi gitu. Jadi contohnya itu ada beberapa sistem AI seperti yang digunakan seperti proses perekrutan karyawan. Tetapi sistem ini juga cenderung memihak kepada pria gitu dibandingkan wanita karena datanya itu yang sangat bias sekali. Mana Mas? Sudah menjawab? Baik Mas, sudah menjawab Mas. Ya, terima kasih untuk anggota 4 atas penjelasannya. Dan sekarang lanjut ke anggota kelima, mendengar pendapat tentang manfaat dan potensi positif AI. Anggota 5 dipersilakan. Baik, terima kasih ya atas waktunya yang telah diberikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang sudut pandang saya melihat banyaknya manfaat dari AI ini. Dan manfaat AI ini sebenarnya banyak banget loh. Kalau diulik gitu, kalau kita cari-cari itu banyak banget. Misalnya, AI ini bisa membantu dokter mendiagnosis penyakit dengan lebih efisien dan lebih cepat gitu. Seperti yang dinyatakan oleh Whitehead tadi gitu. Terus dalam pendidikan juga AI ini bisa menciptakan sistem pembelajaran yang disesuaikan gitu dengan kebutuhan siswa. Itu juga seperti yang disampaikan oleh Whitehead tadi, seperti itu. Nah, selain itu juga AI ini dapat membantu di bidang lingkungan gitu, dengan memantau polusi, mengurangi emisi karbon, gitu sih. Gimana? Ada pendapat lain? Saya setuju sepenuhnya dengan pendapat dari Mas Alvin ya, karena teknologi kecerdasan buatan ini nggak hanya memberikan manfaat yang besar dalam berbagai bidang, namun memiliki potensi yang luar biasa untuk mendukung dan juga mempercepat kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, mungkin kita ambil sebagai contoh AI ini dapat berperan penting dalam mempercepat proses penelitian ilmiah, terutama dalam bidang kesehatan tadi. Mungkin dengan kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar secara tepat dan akurat, AI ini juga dapat membantu para ilmuwan untuk lebih cepat menemukan solusi yang baru untuk berbagai masalah pada bidang kesehatan yang kompleks. Nah, hal ini juga termasuk tidak terbatas pada mungkin pengembangan obat-obatan yang sebelumnya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dirumuskan atau diresepkan gitu. Mungkin selain itu, penggunaan AI juga
tidak terbatas pada kesehatan. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk memecahkan tantangan global lainnya seperti mungkin perubahan iklim, terus krisis energi dan juga pengembangan teknologi ramah lingkungan. Nah, dengan AI ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam dan juga menemukan mungkin pendekatan baru yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan ini. Mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih. Benar sekali ya, saya juga setuju dengan pendapatnya Red ini tentang manfaat-manfaat AI itu. Saya setuju banget, sangat positif lah sebenarnya AI ini. Itu sih, itu aja dari saya. Mungkin dari yang lain ada lagi. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya dari anggota kelima dan pendapat dari anggota ketiga. Dan sekarang kita mendengar manfaat dari anggota keenam yaitu Greenhead. Dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya juga punya beberapa ide tentang bagaimana AI bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Bayangkan jika AI digunakan untuk menciptakan kota pintar, di mana semua sistem transportasi, energi, dan layanan publik diatur oleh AI agar lebih efisien. Atau AI bisa juga membantu petani dengan memprediksi waktu tanam yang optimal berdasarkan data cuaca dan kondisi tanah. Oke, saya suka sekali dengan ide Anda ya, Mas. Bahkan AI juga bisa membantu pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan lebih seperti real time gitu ya. Tuh. Tetapi kita juga harus berhati-hati loh ya. Kita juga perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh AI juga tetap diawasi juga oleh manusia. Oke, terima kasih untuk semuanya atas partisipasinya untuk berdiskusi tentang pendapat AI yang sangat menarik. Dari berbagai sudut pandang kita bisa menyimpulkan bahwa AI memiliki manfaat, tetapi juga kita memiliki resiko yang harus kita antisipasi. Kita harus memastikan bahwa AI dikembangkan dengan etika yang benar dan manusia tetap memegang kendali. Oke, cukup sekian diskusi kita hari ini. Sangat bermanfaat. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Sampai jumpa. Halo, sampai jumpa. Terima kasih ya guys. Satu.